Hai Movie Mania. Kali ini kita akan mereview lagi sebuah film Mandarin di mana dikisahkan seorang pria cantik imut mantan pacarku yang merupakan seorang pembawa roh alam baka yang jatuh cinta pada seorang cowok tukang rumput biasa yang jago masak. Bahkan peri mantan pacarku ini rela dihukum dengan hukuman petir langit. Bahkan sampai rela kehilangan keperiannya demi bisa bersama sang cowok biasa itu yang dicintainya itu. Sungguh terharu aku mereview film mantan pacarku ini. Tapi tak apa-apalah, langsung saja kita review filmnya. Cih. Di awal film terlihat seorang siluman hidung belang yang bernama Incubus yang menjelma menjadi manusia membawa seorang gadis ke dalam sebuah rumah. Tapi gadis itu malah pingsan sebelum dieweknya. Incubus pun melepaskan ikatan talinya lalu memakan apel. Tapi apel yang dimakannya malah tiba-tiba dia dibusuk berulat. Kemudian dia berbalik, gadis tadi malah berdiri di depannya. Incubus malah lari keluar dan melihat si gendut tinggi di depannya juga. Lalu dia terkepung oleh 3 orang yang ingin menangkapnya. Seketika Incubus berubah ke wujud aslinya dan terjadilah pertarungan 3 melawan 1 di situ. Ternyata Incubus itu terlalu tangguh bagi mereka bertiga. Tiba-tiba dari langit datang cahaya biru dan terlihat seorang cewek cantik imut yang adalah mantan pacarku yang bernama Mansu datang menangkap Incubus. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tapi karena Mansu mantan pacarku yang lebih kuat, maka Incubus itu malah pengen kabur. Tapi akhirnya bisa dilumpuhkan oleh Mansu mantan pacarku. Lumpuhkanlah ingatan. Incubus kemudian dibawa Mansu ke alam baka untuk diadili sesuai perbuatannya melewati sungai Lete dengan perahu. Kekuatan Incubus sudah hilang di bawah sungai Lete tersebut. Sesampai di sana, Incubus dihadapkan kepada seorang nenek tua yang bernama Meng Po, penguasa alam baka. Di situ, Incubus didakwa telah memperkaus puluhan gadis, tapi dia malah tidak mau mengaku. Kemudian didatangkanlah seorang saksi yang putrinya telah diperkaus oleh Incubus sehingga membuatnya tak berkutik. Incubus kemudian dibawa oleh nenek Meng Po ke api penyucian untuk mendapatkan hukuman. Setelah itu Mansu mengatakan kepada adiknya yang tak kalah cantik yang bernama Ling Kuo bahwa dia akan mandi ke kolam Lingji. Ikut Mansu manisku. Baru tahu gue ternyata peri ada mandi juga bosku. Pas enak-enakannya lagi mandi, tiba-tiba terjatuh dari seorang cowok yang merupakan seorang dewa rumput dari alam bunga yang bernama Shahua. Mansu langsung mencekoknya karena menganggap Shahua mengintipnya mandi. Shahua mengatakan kalau tangannya Mansu terasa dingin sekali. Lalu Mansu tanpa berkata panjang membawa Shahua ke alam baka. Di sana Shahua berniat melarikan diri tapi tak bisa karena terhalang oleh sungai Lete yang sangat luas. Shahua lalu meminta maaf dan memohon agar Mansu melepaskannya. Mansu kemudian malah meminta bantuan Shahua untuk menghidupkan pohon yang telah layu ribuan tahun lalu di tempat itu. Shahua yang ingin bebas itu pun langsung mencoba menghidupkan pohon itu, tapi tak bisa. Akhirnya dia menumbuhkan setangkai dahan kecil saja, lalu pingsan karena habis kekuatannya. Ling Kuo pun mengatakan akan bahaya jika Mansu ketahuan Meng Po membawa cowok ke situ. Tapi Mansu menyuruh Ling Kuo merahasiakannya. Tidak lama kemudian Shahua pun bangun dan langsung memakan sup yang telah disiapkan Mansu untuknya. Tapi dia langsung memuntahkannya karena tidak enak bosku. Shahua kemudian mengatakan akan memasakkan masakan yang enak untuk Mansu dan Ling Kuo.
Setelah selesai masak, dia pun menghidangkan kepada mereka dengan sedikit bangga. Mansu mengatakan masakannya kelihatannya biasa saja, tapi sekali dia mencicipinya, langsung terasa maknyos, enak tenar bosku. Tapi Sahwa malah dengan sombongnya mengatakan itu belum seberapa, masih ada yang lebih enak di dunia manusia. Ketika tidur, Mansu mengatakan bahwa dia ada maksud lain membawa Sahwa ke situ. Lalu Mansu menyuruh Sahwa mengulurkan tangannya, dan Mansu memegangnya dan mengatakan jika dia merasa hangat dan nyaman dengan Sahwa yang belum pernah dia rasakan selama ribuan tahun. Dulu Sahwa mana pernah ngomong sama aku begitu bosku, capek deh. Keesokan harinya mereka terburu-buru bangun ketika mendengar Lingkuo bilang nenek Meng Po datang. Mansu pun membawa Sahwa untuk bersembunyi. Lingkuo pun berusaha menghalangi nenek Meng Po masuk, tapi Meng Po tidak menghiraukannya. Meng Po pun langsung mencium ada bau-bau orang asing di situ. Mansu pun bertanya kenapa tubuhnya selalu dingin dan tak bisa merasakan kehangatan pada dirinya. Nenek Meng Po pun mengatakan kalau sebagai orang alam baka harus memutuskan perasaan dan menghilangkan nafsu. Sedangkan Mansu lahir di Sungai Lete, jadi tidak bisa memiliki perasaan dan nafsu. Makanya tidak bisa merasakan kehangatan pada dirinya sendiri. Dan itu semua sudah menjadi takdirnya. Setelah nenek Meng Po pergi, Sahwa pun keluar dari lemari. Lingkuo malah dengan cepatnya menyuruh Sahwa memasak untuknya lagi. Tapi tiba-tiba lonceng hantu berbunyi. Mansu dan Lingkuo pun pergi meninggalkan Sahwa dan mengatakan akan kembali makan nanti. Mereka pun sampai di sebuah tempat di mana terlihat seorang cewek yang bernama Xiniang sedang menghabisi pacarnya. Mansu kemudian membawa Xiniang menghadap nenek Meng Po, dan nenek Meng Po heran kenapa Xiniang meminta sendirinya dihukum. Xiniang mengatakan kalau dia telah sakit hati karena telah dikecewakan pacarnya. Sakitnya yang tak akan hilang walaupun dia telah tiada nanti. Sehingga dia ingin melupakan sakit hatinya dengan mendapatkan hukuman di api penyucian. Mansu yang hanya bisa bengong mendengar cerita cinta dari Xiniang itu yang berakhir dengan sakit hati. Setelah itu, nenek Meng Po pun membawanya ke api penyucian untuk mendapatkan hukuman. Mansu pun kembali dan mendapati Sahwa tertidur karena kelamaan menunggu Mansu pulang. Mansu terlihat sudah jatuh cinta pada Sahwa dan dia telah melupakan aku. Sahwa pun mengatakan kalau tangannya Mansu sudah tidak dingin lagi kayak dulu. Mansu pun menyuruh si Sahwa membawanya makan sup dingin, makan sup dingin. Makan sup panas di dunia, maksudnya di dunia manusia. Dan Sahwa pun bersedia menemaninya jalan-jalan dan kuliner di dunia manusia. Kalau manusia kuliner ke dunia dewa, bisa nggak coy? Waktu makan, Sahwa mengatakan kalau Mansu terlihat cantik saat tersenyum. Bisa aja dia meraih mantan pacarku ini, Angel. Mansu lalu mengatakan perasaan senangnya akan hilang jika Sahwa telah pergi darinya nanti. Mansu juga mengatakan kalau Sahwa tak akan mampu menumbuhkan pohon yang ribuan tahun layu itu. Jadi sekarang Sahwa bisa pergi darinya. Dan Sahwa pun pergi meninggalkan Mansu. Mansu kemudian malah bermimpi melihat Sahwa tergeletak di air dan lalu menghilang. Setelah sadar dari mimpinya, Mansu mendapati dirinya keluar banyak air mata karena menangis dalam mimpi. Kalau gue setelah mimpi, malah celana gue yang basah coy. Mansu lalu melihat banyak sekali kabut darah di sekelilingnya. Kemudian terdengar suara lonceng hantu berbunyi dan mendapati ternyata Sahwa yang membunyikan lonceng tersebut untuk meminta pertolongan dewa. Nyatanya yang datang malah Mansu dan kawan-kawan. Lalu Lingkuo dan kawan-kawan mencoba menyedot kabut darah itu, tapi malah kewalahan. Lalu Mansu juga turun tangan, dan setelah sekian lama menyedot, akhirnya kabut itu berhasil disingkirkan. Tapi Mansu karena keluar kelebihan energi, malah jadi pingsan.
Lingko dan kawan-kawan pun membawanya pulang ketemu dengan nenek Mengpo. Setelah siuman, Mansu malam dimarahi nenek Mengpo karena memaksa diri menghisap kabut darah beracun itu yang bisa menghancurkan kekuatan perinya. Semua Mansu lakukan hanya demi membantu Sahwa agar bunganya tidak layu. Nenek Mengpo lalu melarang Mansu meninggalkan alam baka selama setahun. Mansu pun merasa sedih. Lingko pun membuatkan makanan untuknya, tapi Mansu tidak suka karena dia selalu ingat masakan Sahwa. Lalu Lingko dengan berani membawa Sahwa ke hadapan Mansu. Setelah melihat si Sahwa, Mansu pun dengan senangnya memeluk Sahwa. Ternyata penyakit rindu si mantan pacarku ini. Setelah itu, terlihat mereka bahagia berpelukan tiap hari. Semoga kau bahagia bersamanya. Sahwa kemudian membawa Mansu ke tempat yang banyak bunga indahnya, dan di sanalah Mansu kehilangan hilang keperiannya aja. Nenek Mengpo pun melihat bunga di hadapannya nyenyap saat Mansu kehilangan keperiannya. Setelah Mansu kembali ke alam baka, dia mendapati Lingko dihukum oleh nenek Mengpo karena membawa Sahwa masuk ke situ tanpa izin. Mansu lalu berani membantah nenek Mengpo dengan mengatakan bahwa nafsu dan keinginannya justru membuatnya merasa seperti makhluk hidup. Nenek Mengpo pun tambah marah dan menghukum Mansu dengan memenjarakannya dia di api penyucian. Lingko ingin pergi membebaskan Mansu, tapi malah ditentang oleh kedua temannya. Kemudian dia pergi memberitahu Sahwa tentang semua yang menimpa Mansu karena hubungan di antara mereka telah ketahuan nenek Mengpo, dan meminta Sahwa untuk membantu Mansu. Lingko memarahi si Sahwa karena bukannya memikirkan cara yang jalan keluarnya. Si Sahwa yang tak gentleman itu malah mengatakan jika dia tidak bisa membantu melepaskan Mansu dari nenek Mengpo. Benar, tidak menghargai apa yang telah Mansu korbankan untuknya. Tiba-tiba dan dengar suara di sekeliling mereka, dan muncullah seorang kutu kupret yang merupakan ayah angkatnya Sahwa dan langsung menyedot energinya Lingko. Si Sahwa kampret itu cuma hanya bisa melihatnya saja. Sementara itu, Paman Xiao dan Senji memberanikan diri untuk membebaskan Mansu dari belenggu api penyucian, tapi ketahuan oleh nenek Mengpo. Mansu masih membantah bahwa tindakannya menyukai Sahwa adalah tidak melanggar aturan langit. Karena melihat sikap Mansu yang telah mementingkan Sahwa daripada tugasnya, nenek Mengpo pun memberinya pilihan di mana dia akan dihukum dengan hukuman petir langit, dan semua kesaktian perinya selama ribuan tahun akan hilang dan tak ada hubungan dengan alam baka lagi. Demi bisa bersama Sahwa, Mansu pun bersedia menerima hukuman petir langit dari nenek Mengpo sambil mengatakan, "Sahwa, tunggu aku." Terharu banget Mimin merasanya, coy. Inilah yang namanya kekuatan cinta. Paman Xiao menyuruh Mansu meminta maaf kepada nenek Mengpo, tapi Mansu malah tidak mau. Akhirnya Mansu berhasil melewati hukuman petir langit. Tapi Mengpo mengatakan jika Mansu berhasil melewati pintu di depannya, maka dia boleh pergi dengan syarat Mansu harus melangkah di atas api larva yang menyala-nyala itu. Mansu yang sudah bertekad itu pun memberanikan melangkah di atas larva api itu, walaupun dengan kaki yang terbakar, asal bisa bersama Sahwa. Mansu pun berhasil dan keluar dari pintu itu. Mansu pun langsung pergi mencari Sahwa pujaan hatinya, dan mereka pun bertemu dan berpelukan. Terlihat bahagia sekali. Ya, sekali saja, karena Mansu tidak ada hubungannya dengan alam baka lagi dan berpikir bisa bersama Sahwa selamanya. Tapi tiba-tiba si kampret Sahwa itu malah menusuk Mansu dari belakang. Kampret bener, Jir. Tak terima gue. Pengorbanan Mansu yang luar biasa sampai merelakan dihukum petir langit, kaki terbakar, dan hilang keperiannya demi Sahwa, malah sekarang dia dikhianati begitu saja.
Ternyata kutu kupret ayah angkatnya Shahwa yang menyuruhnya Shahwa merencanakan ini semua dari awal supaya Mansu jatuh cinta kepada Shahwa. Kutu kupret itu pun berencana menggunakan darah dinginnya Mansu menetes di sungai Lete yang akan membuat arus sungai melawan arus. Begitu akan terjadi kekacauan di alam semesta. Ternyata kutu kupret itu dulunya pernah dikurung di api penyucian selama ribuan tahun. Jadi sekarang dia ingin membalaskannya dengan menghancurkan alam baka. Si kampret Shahwa itu hanya bisa bersembunyi di balik pohon. Jadi kutu kupret itu mengatakan jika cinta dan kehangatan yang diberikan Shahwa kepadanya selama ini adalah palsu, karena semua yang dia merencanakannya agar Mansu jatuh cinta kepadanya. Bayangkan betapa hancurnya hati Shahwa mengetahui ini semua. Oh mantan pacarku Shahwa yang tersayang, kembalilah kepadaku dan kita memulai awal lagi. Ternyata selama 1000 tahun yang lalu kutu kupret itu pernah memberontak melawan alam baka. Nenek Mengpo lalu membiarkannya pergi. Tapi sebelum pergi, kutu kupret itu menyerap energi pohon suci alam baka dan membanjiri sungai Lete sehingga ribuan tahun bunga bakung tenggelam menyisakan satu yang diambil Mengpo dan ditanam di alam baka. Saat tubuh abadinya terbentuk, daunnya dicabut dan nafsunya terputus, terbentuklah Mansu itu. Sedangkan daun yang jatuh itu jatuh ke sungai Lete dan mengalir ke dunia manusia dan jadilah Shahwa. Inti sebenarnya Mansu dan Shahwa adalah satu sehingga mereka bisa merasakan kehangatan satu sama lain. Dan tibalah waktunya kutu kupret itu melaksanakan rencananya untuk menghancurkan alam baka Mengpo dengan membawa Mansu kembali dengan darahnya menetes ke sungai Lete yang membangunkan semua kekuatan iblis di sungai itu. Nenek Mengpo merasa ada guncangan yang dibuat oleh kutu kupret itu. Kutu kupret itu kemudian bertemu dengan Nenek Mengpo, musuh bebuyutannya itu, dan menyuruhnya melepaskan Mansu. Tapi kutu kupret itu tak takut dengan Nenek Mengpo karena kekuatannya sudah jauh berkurang disebabkan oleh roh setan di dalam sungai Lete telah lepas bebas semua. Nenek Mengpo dan kedua anak buahnya langsung menyerang kutu kupret itu, tapi sia-sia karena kekuatan kutu kupret itu jauh di atas mereka. Sementara si kampret Shahwa baru siuman dan mendapati gelang Mansu telah dihajar kutu angkanya itu. Dia pun merasa bersalah terhadap Mansu dan bertekad menyelamatkannya dengan mengumpulkan semua kekuatan dari makhluk di dunia bunga untuk memberinya kekuatan kepadanya. Nenek Mengpo terus dihajar oleh kutu kupret itu dan Shahwa pun datang dan mendapati Mansu sudah tak berdaya karena terluka parah. Mansu mengatakan akan memaafkan semua perlakuan Shahwa kepadanya. Memang sungguh besar cinta dan sayang Mansu kepada Shahwa walaupun telah dikhianatinya. Shahwa berjanji akan menikahi Mansu setelah menghentikan kutu kupret itu. Tapi Mansu mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu Shahwa lagi dan akhirnya pergi selamanya. Mimin jadi mengeluarkan air mata deh. Tapi di luar dugaan semua kekuatan Mansu masuk ke dalam tubuh Shahwa. Nenek Mengpo terus bertahan dari semua serangan kutu kupret itu. Dan tiba-tiba Shahwa datang berdiri di hadapan kutu kupret itu dengan kekuatan yang meningkat pesat. Dan terjadilah pertarungan melawan ayah angkatnya itu. Dengan menggunakan pedang yang tercipta dari bunga, Mansu bisa mengendalikan kutu kupret itu. Setelah pertarungan yang begitu seru, mereka berdua saling mencekok satu sama lain dan terjun jatuh ke dalam sungai Lete. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Skin berpindah ke 300 tahun kemudian. Terlihat banyak makanan di meja dan ternyata Shahwa menggantikan profesi Mansu sebagai pengantar roh ke alam baka selanjutnya. Dan terlihat bunga Mansu masih di atas meja dan film pun berakhir. Movie mania bosku. Sungguh sebuah film yang penuh makna di mana kadang apa yang kita korbankan belum tentu akan mendapatkan balasan yang baik juga dari orang yang kita sayangi itu.
Janganlah mudah terlalu percaya kepada orang yang kelihatannya baik dan tulus sama kita, karena seseorang akan terbukti sifat aslinya ketika dihadapkan dengan cobaan yang menimpanya. Tapi berusahalah berbuat baik kepada sesama kita selagi kita bisa membantu, walaupun kadang tidak mendapatkan balasan yang tidak sesuai dengan bantuan yang kita berikan. Oke, movie mania manisku, sampai sini dulu review kita kali ini. Sampai jumpa di film berikutnya. See you.